The legend Suzuki Grand Vitara is back. Bisa dibilang, ini generasi keempat Suzuki Grand Vitara yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pada 92, dia pernah meluncur dengan beberapa jenis. Jadi ada Vitara, Escudo, dan Sidekick. Di generasi kedua, dia datang pakai nama Escudo dan Grand Exudo XL7. Lalu pada generasi ketiga, berubah lagi menjadi Grand Vitara, sampai di generasi terbarunya ini masih tetap Grand Vitara. Tapi tentunya di generasi sekarang, dia pakai fitur dan mesin yang lebih baru dan lebih modern. Jadi di Indonesia ini, Grand Vitara punya beberapa kompetitor, terutama di segmen SUV compact dengan mesin yang sama dia ya, 1500 cc. Ada Honda HR-V, ada Hyundai Creta, ada Wuling Alphest, dan satu lagi mungkin Kia Seltos juga menjadi salah satu rivalnya si Grand Vitara ini. Kalau kita lakukan sedikit komparasi dengan para kompetitornya tadi, Grand Vitara punya modal kuat ya. Dari sisi sportinya dia dapat, premiumnya juga dapat, dan pastinya fun to drive sebagai salah satu SUV terbaik di kelasnya. Nah, kalau kita ngomongin harga, si Grand Vitara ini juga cukup kompetitif dibandingkan rival-rivalnya tadi ya. Startingnya dia itu mulai dari 362 juta on the road Jakarta. Beberapa rivalnya tadi seperti ada Kia Seltos, lalu ada Honda HR-V dijual mulai 400 jutaan. Ada juga Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual paling murah itu sekitar 440 jutaan. Nah, ini yang gue suka dari tampilan Grand Vitara terbaru ya. Sebagai dia bermain di segmen SUV compact, dia punya tampilan yang gagah. Sebagai city cruiser, Suzuki Grand Vitara memiliki dimensi bodi dengan panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm. Untuk ground clearance sendiri, dia punya tinggi itu sekitar 210 mm. Nah, kita ngebahas sedikit soal eksterior, terutama di tampilan depannya Suzuki Grand Vitara. Kayak tadi gue bilang, kesan mewahnya dia tuh udah jauh banget. Ini lebih mewah dari versi sebelumnya. Jadi namanya generasi terbaru, pastinya dia punya tampilan yang bener-bener fresh. Lo bisa lihat kesan mewahnya dia dari permainan chrome yang ada di bagian grill, dipadukan dengan warna hitam glossy dan emblemnya Suzuki gede banget di sini. Untuk sektor pencahayaan, semuanya sudah pakai LED, baik di DRL maupun di headlampnya dia. Dan desainnya ini sudah nggak lagi kotak ya. Ini sudah bener-bener mengalami evolusi dia sebagai mobil modern. Nah, sebelum banget ke samping nih, ini menarik. Peleknya dia sudah 17 inch dan ini menegaskan dia sebagai SUV yang cukup jenjang ya. Kalau buat sebagian orang mungkin merasa kurang, masih bisa naik nih 2 inch lagi, dimodifikasi sedikit. Suzuki memberikan sentuhan kental sekali dari garis tegasnya dia, menunjukkan dia sebagai SUV compact. Dari mana dari depan sampai di belakang itu benar-benar lurus. Ini tampilan belakangnya sedikit berbeda dari visual depannya ya. Kalau gue bilang dia jauh lebih elegan. Yang menariknya lagi adalah tampilan dari stop lampnya dia yang nyambung dari kiri dan kanan. Ini menunjukkan nggak cuman gagah aja, cuman pastinya menggambarkan kelapangan di bagian kabinnya. Lalu untuk bagian sennya, dia masih pakai halogen termasuk lampu mundurnya nih di sini. Dan ini menarik sih kalau gue bilang terpisah. Jadi ada jeda di sini. Dan yang paling menarik kalau lu lihat ini ada emblem hybridnya yang menandakan dia salah satu mobil elektrifikasi di Indonesia. Kita akan ngebahas lebih jauh itu, cuma sebelumnya kita bahas dulu soal bagasinya. Nah guys, ini menarik banget ya. Ternyata sebagai sebuah SUV compact, Grand Vitara masih menyediakan ruang bagasi yang menurut gue sih ini cukup lapang ya. Coba kita lihat, nah ini kompartemennya juga masih bisa dibuka fleksibel. Ruang bagasinya tuh by data tuh sekitar 373 liter ya. Artinya lo saat lo berpergian bersama keluarga, lo masih bisa menyimpan beberapa barang. Ini satu koper besar masih bisa, beberapa koper medium juga masih bisa. Kita cek di bagian bawahnya dia. Nih jadi sarangnya ban serep. Jadi enak juga sih ini. Ban serep nggak ada berada di bawah, jadi artinya lo masih bisa ngeluarin di sini. Dan tentunya nih nilai plus juga karena ban serep lo akan selalu bersih dibandingkan saat lo taruh di kolong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior dari Suzuki Grand Vitara. Lo bisa lihat sendiri, dominasinya memang warna hitam. Tapi di bagian sini tetap ada sentuhan warna silver di bagian atap dan juga di pilar A-nya nih. Nah, menariknya nih guys, buat gua adalah sesuai desainnya kompak di bagian eksterior. Di interior juga ditampilkan bener-bener kompak padat. Cuman, masalah kelapangan, ini menarik banget. Untuk tinggi gue yang sekitar 180 cm, no problem banget untuk masuk ke sini. Jadi, lu bisa lihat rack roomnya nih masih luas banget dan headroomnya juga masih tinggi. Nah, sekalian nih ngebahas bagian dari headroom ini, dia ternyata punya sunroof yang lapang banget, ngebentang dari baris pertama sampai baris kedua. Lalu kita masuk lagi ke bagian dashboardnya.
kita akan ngulik beberapa fitur-fitur yang menarik buat gua. Pertama adalah dia fitur informasinya cukup jelas terpampang di bagian speedometer, jadi semua informasi mengenai kendaraan, jarak tempuh, konsumsi bahan bakar bisa lo dapetin di sini. Lalu di atasnya ada heads-up display. Fitur ini nggak semuanya dimiliki oleh kompetitornya, jadi beruntung sekali lah Grand Vitara pakai punya ini, jadi kesan modern itu lebih modern. Kesan ergonomisnya juga ditampilkan melalui semua tombol fungsi yang ada di kemudi, jadi pengendara itu mudah untuk menggapai semua tombol fungsi ya. Ini juga sudah touchscreen head unitnya, kemudi juga sudah tilt and telescopic, jadi lo bisa mencocokkan posisi badan yang enak saat lo membawa nih mobil. Lalu joknya sudah dibalut sintetis, baik baris pertama atau baris kedua. Lalu ini ada fitur yang menarik juga meskipun masih sedikit konvensional, yaitu lo bisa naikkan dan turunkan joknya. Sini jadi kayak ada semacam tuas untuk mengukur ya ketinggiannya. Ini turun, kalau lo kurang tinggi lo tinggal naikin aja. Fitur-fitur yang lainnya semua AC sudah digital. Lalu dia juga punya wireless charging di sini. Ini salah satu modernnya yang ditampilkan dari Suzuki Grand Vitara generasi baru. Lalu sudah ada idling start stop. Ketika mobil berhenti di lampu merah, mesin akan mati dengan sendirinya. Dan tentunya ini ngebantu banget dalam hal bahan bakar. Nah, sekarang kita nyobain sensasi berkendaranya sedikit dari Suzuki Grand Vitara. Jadi kita akan ngerasain sensasinya mesin K15C dual jet yang digunakan ya. Ini generasi terbarunya dia. Jadi kapasitasnya dia itu 1500 cc. Nah, di putaran bawah tuh terasa masih smooth banget. Dia masih pakai transmisi konvensional, AT konvensional ya, belum CVT. Tapi menariknya ini dia udah dilengkapi dengan paddle shift. Jadi saat lo bawa perpindahan gigi gampang banget di sini, terutama untuk engine brake, tinggal tekan-tekan aja. Butuh naikin gigi, tekan yang plus, butuh turunin gigi, tekan yang min. Si Suzuki juga sudah melengkapi dengan 360. Jadi saat tadi kita mau mulai berkendara, sudah ditampilkan tuh kondisi sekitar kiri kanannya. Nah, sedikit cerita mengenai teknologi hybrid yang disematkan Suzuki pada Grand Vitara. Namanya tuh SHVS. Teknologi ini sebenarnya sudah diadopsi juga pada XL7 dan juga R3. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah secara cara kerjanya dia atau teknologi berbeda dengan hybrid biasanya. Dia tetap pakai baterai, cuman baterai atau motornya itu tidak bisa menggerakkan roda. Jadi hanya membantu di awal saat kita starter mobil dan juga menekan penggunaan bahan bakar. Yang otomatis itu juga akan berpengaruh pada emisi buangnya. Jadi bisa dibilang dengan teknologi hybrid yang disematkan di Grand Vitara, XL7, dan R3 itu bikin konsumsi bahan bakarnya lebih irit dan pastinya lebih ramah lingkungan. Jadi ada beberapa kesimpulan menarik yang gue dapat setelah kita ngetes si Grand Vitara ini. Pertama, dari sisi desain, dia nggak kalah sporty, bahkan lebih premium dibandingin versi-versi atau rival-rival lainnya. Kenyamanan, cakep banget, nggak perlu diraguin lagi. Masih mampu untuk mengimbangi para rivalnya, bahkan rival-rival yang udah punya nama besar lah ya. Yang paling menarik adalah dari segi harga tadi yang kita udah bahas. Si Grand Vitara ini ternyata sangat-sangat value for money. Kenapa gue bilang value for money? Karena dia punya fitur yang beberapanya itu nggak dimiliki dengan kompetitornya. Jadi ini menjadi nilai plus-plusnya yang besar banget buat Grand Vitara lah. So, thank you for watching videonya Kompas.com. Pantengin terus channel Kompas.com dan terus update video-video terbaru dari kami. Bye!